Biar teman-teman lebih jelas, di sini saya akan memberikan ilustrasi lembar slik atau BI checking seseorang yang tadinya punya kredit macet, kemudian kredit macet tersebut sudah terselesaikan alias lunas. Dan ini adalah kondisi ketika kredit macet tersebut belum terselesaikan. Bisa teman-teman lihat di sini kualitas kreditnya masih call 5 macet, kemudian di bawahnya ada jumlah tunggakan hari, di sini tertulis 326 hari dan kondisi kreditnya sudah dihapus bukukan. Nah, kemudian ketika sudah melakukan pelunasan tunggakan hutang, apakah kualitas kreditnya akan langsung berubah menjadi call 1 lancar di bulan berikutnya? Jawabannya adalah kapan kondisi slik atau BI checking yang kualitasnya sudah call 5 macet itu bisa kembali bersih dan bisa digunakan untuk pengajuan kredit atau pinjaman. Seperti yang kita ketahui bersama, kualitas kredit call 5 macet sekecil apapun tunggakan hutangnya, ini akan menjadi batu sandungan ketika kita ingin mengajukan kredit atau pinjaman. Nah, di video kali ini kita akan bersama membahas kembali tentang permasalahan slik atau BI checking. Jadi jangan skip videonya, siapa tahu kalian sekarang sedang membutuhkan informasi ini. Oke, seperti yang sudah saya bahas di beberapa video saya sebelumnya, kalau ingin membersihkan slik atau BI checking itu wajib membayar seluruh tunggakan hutang. Sekali lagi, wajib membayar seluruh tunggakan hutang. Nah, buat teman-teman yang kualitas kreditnya macet dan statusnya sudah dihapus bukukan, kalian bisa negosiasi ke pihak pemberi pinjaman kalau ingin melakukan pelunasan pinjaman. Mungkin kalian bisa negosiasi untuk pembayaran pokoknya plus potongan bunga atau mungkin menghilangkan denda keterlambatan, seperti itu. Biasanya kalau kita punya itikat baik membayar hutang, pihak pemberi pinjaman itu akan memberikan kelonggaran atau keringanan pelunasan hutang. Karena begini ya teman-teman, kredit atau pinjaman yang sudah masuk call 5 macet dan statusnya sudah dihapus bukukan, itu disebut sebagai extra comptable credit. Karena secara administratif, data hutang kalian itu sudah dihapus dari neraca keuangan pihak pemberi pinjaman. Dalam artian, sudah tidak masuk lagi ke dalam data aset berjalan sebuah lembaga keuangan. Tapi kalau kita lihat di lembar slik OJK, kondisi kredit kalian itu laporannya tidak bisa hilang. Tetap akan tertulis call 5 macet selama belum ada pelunasan hutang. Jadi intinya kredit kalian yang sudah call 5 macet dan statusnya sudah dihapus bukukan, kalian bisa negosiasi ke pihak pemberi pinjaman kalau ingin melakukan pelunasan pinjaman. Kemudian selanjutnya setelah melakukan pelunasan pinjaman, kapan data kita itu bisa bersih kembali, normal, dan bisa untuk pengajuan pinjaman atau kredit. Secara aturan dan sistem itu kita harus menunggu selama 2 tahun agar data kita itu bisa benar-benar bersih kalau dicek di lembar slik OJK. Tapi sekali lagi saya berbicara secara sistem dan aturan. Biar teman-teman lebih jelas, di sini saya akan memberikan ilustrasi lembar slik atau BI checking seseorang yang tadinya punya kredit macet, kemudian kredit macet tersebut sudah terselesaikan alias lunas. Dan ini adalah kondisi ketika kredit macet tersebut belum terselesaikan. Bisa teman-teman lihat di sini kualitas kreditnya masih call 5 macet, kemudian di bawahnya ada jumlah tunggakan hari, di sini tertulis 326 hari dan kondisi kreditnya sudah dihapus bukukan. Nah, kemudian ketika sudah melakukan pelunasan tunggakan hutang, apakah kualitas kreditnya akan langsung berubah menjadi call 1 lancar di bulan berikutnya? Jawabannya adalah iya, benar. Kualitas kreditnya akan langsung berubah menjadi call 1 lancar di bulan berikutnya. Karena pihak bank itu sudah melaporkan ke OJK bahwa status kreditnya itu sudah lunas. Di sini tidak cuma call 1 lancar saja, kalau dilihat kondisi kreditnya, di sini status dihapus bukukannya akan berubah menjadi lunas.
Nah, kemudian kalau sudah seperti ini kondisi slik atau BI checkingnya, apakah bisa langsung mengajukan kredit atau pinjaman? Jawabannya adalah tergantung kebijakan dari pihak yang akan memberikan pinjaman. Ada yang memang langsung berani memberikan pinjaman dengan kondisi slik seperti ini, ada juga yang harus menunggu beberapa bulan. Karena kondisi catatan slik yang sudah pernah macet, itu belum bisa dikatakan datanya sudah bersih ya, meskipun sudah melakukan pelunasan pinjaman dan kualitas kreditnya sudah berubah menjadi call 1 lancar. Karena di sini masih ada riwayat macetnya yang belum hilang. Teman-teman di sini bisa lihat di tabel kualitas kredit dan jumlah hari tunggakan. Di kolom kotak-kotak ini ada 24 kolom, yang atas ada 12 kolom dan yang di bawah ada 12 kolom. Kolom inilah yang digunakan untuk membaca riwayat kredit seseorang. Karena setiap kolom di sini itu mewakili kondisi kredit selama 1 bulan. Contohnya di sini di bulan Juli sampai November tahun 2022, kualitas kreditnya masih di angka call 1 lancar. Belum ada keterlambatan pembayaran sama sekali. Karena di sini keterangannya 1, kemudian tunggakannya 0. Kemudian di bulan Desember baru kualitas kreditnya berubah menjadi call 2 karena ada keterlambatan pembayaran selama 22 hari. Jadi di kolom yang sebelah kiri ini adalah kualitas kreditnya dan yang sebelah kanan adalah jumlah keterlambatan dalam hitungan hari. Kalau di sini angka 1 berarti itu call 1, kalau di sini angka 2 berarti call 2 dan seterusnya sampai call 5. Kemudian untuk kolom sebelah kanan di sini ya tinggal mengikuti saja berapa hari jumlah keterlambatan pembayarannya. Kemudian di bulan berikutnya, di bulan Januari pembayarannya kembali lancar sampai di bulan Juni tahun 2023 sudah tidak ada lagi pembayaran sampai bulan Mei tahun 2024. Keterlambatan pembayarannya sudah terhitung selama 326 hari. Nah, kemudian di bulan Mei itu ada penyelesaian kredit atau pelunasan hutang. Maka di sini kalau slik atau BI checking dicek di bulan berikutnya, teman-teman bisa lihat di kolom kualitas kredit dan jumlah tunggakan harinya itu kosong karena sudah tidak ada keterlambatan pembayaran dikarenakan pinjamannya sudah lunas. Jadi sekali lagi meskipun hutang yang sudah lunas dan kualitas kreditnya kembali menjadi call 1 lancar, itu riwayat kredit macet ini tidak akan bisa hilang. Tapi riwayat kredit macet ini akan menghilang seiring berjalannya waktu selama 2 tahun. Kenapa harus menunggu 2 tahun? Karena kolom kualitas dan jumlah tunggakan hari yang tertera di sini sebanyak 24 kolom. Dan setiap kolom itu mewakili kualitas kredit selama 1 bulan. Contohnya di sini kalau dicek di bulan Juni tahun 2024, bulan Juninya itu sudah kosong. Kalau dicek lagi di bulan Agustus akan ada 2 kolom yang kosong seperti itu dan seterusnya. Jadi kolom ini akan bergeser ya teman-teman seiring berjalannya waktu dan riwayat tunggakan ini akan hilang dengan sendirinya. Itulah sebabnya tadi saya bilang riwayat kredit macet itu akan hilang dalam jangka waktu 2 tahun dengan catatan pinjaman tersebut sudah dilunasi. Tanpa ada pelunasan, kualitas kredit call 5 macet dan sudah dihapus bukukan tidak akan pernah bisa hilang selamanya. Sebagai penutup, buat yang punya pertanyaan seputar slik atau BI checking, silakan untuk ditulis di kolom komentar. Saya nanti akan membuatkan videonya dari pertanyaan yang teman-teman ajukan. Terima kasih buat yang sudah menyimak, semoga bermanfaat.